Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Atila Arya Ramadan Patazeno dengan NIM 2311540 dari IF05. Jadi di video kali ini kita bakalan mempresentasikan diminta dari mahasiswa melakukan analisis visual data sensor IoT pada sebuah sistem smart office yang memonitoring kehadiran pengguna ruangan, kondisi suhu, dan intensitas cahaya. Ya, jadi dimulai dari datasetnya dulu. Nah, datasetnya ini kita ambil langsung dari uh, a- langsung dari link yang dikasih Pak dari dosen. Jadi ini dari ada time steps-nya, terus ada room ID, okup, occupancy, terus temperatur dan light. Nah, jadi dari room A ini itu ada segini, dari room A ada segini. Bisa dilihat angka-angkanya. Nah, dan kita bakalan masuk di step pertama. Jadi, kita diminta untuk buat grafik time series jumlah kehadiran per hari atau identifikasi jam sibuk, jam sepi dan pola pengguna ruangannya. Nah, jadi codingannya ini codingannya berikut ini yaitu buat visualisasi data Python code. Nah, berdasarkan data mentah visualisasi data di atas, berikut adalah identifikasinya dari ini identifikasi waktunya. Saya akan jelaskan identifikasi waktunya dari kategori jamnya waktu, jumlah orang dan keterangan. Dari jam sibuk itu peak atau jam 11, jumlah orangnya 10 orang. Terus titik tertinggi kehadiran dari keterangannya ini titik tertinggi dari kehadiran dalam sehari ruangan mencapai kapasitas maksimalnya menjelang siang. Terus di jam sepi atau jam low, di kategori jam low-nya itu ada dari jam 8 sampai jam 17 17.00 yaitu jam 5 dengan jumlah orang 2 sampai 4 orang. Awal jam kerja, kedatangan bertahap dan akhir jam kerja pulang. Terus penurunan sementara itu ada di jam 1 sampai jam 4. Itu sampai 4 sampai 5 orang. Terjadi penurunan signifikan di tengah hari. Terus pola pengguna ruangan. Nah, pola yang terbentuk dari M shape atau pola dua puncak yang sangat umum terjadi di lingkungan perkantoran lah. Jadi di fase pertama itu ada 5 fase. Di fase pertama, ramp up atau jam 8 sampai jam 10, karyawan memulai kedatangan kehadiran naik drastis dari 3 sampai jadi 8 orang dalam waktu 2 jam. Terus fase kedua, puncak produktivitas pagi pada jam 11.00, ruangan mencapai okupansi maksimal 10 orang. Ini dalam waktu di mana aktivitas kolaborasi atau kerja tim paling intens. Terus fase ketiga, itu lunch deep yaitu dari jam 12 sampai jam jam 14.00 atau jam 2 siang. Terjadi penurunan tajam, orang-orang meninggalkan ruangan untuk makan siang atau istirahat sebentar. Okupansi turun sehingga 50% dari puncaknya. Fase keempat, puncak produktivitas sore dari jam 15.00 sampai jam 16.00. Orang-orang kembali ke ruangan, akomodasi naik kembali ke angka 8 orang. Meskipun tidak setinggi puncak yang tadi pagi. Terus fase yang terakhir itu cool down dari jam 17.00. Di jam 17.00. Menjelang jam pulang, ruangan mulai kosong kembali. Dari kesimpulan dan rekomendasi action insight-nya itu, manajemen ruang jika ada rapat penting membutuhkan seluruh tim, waktu terbaik adalah pukul 10.00 sampai 11.00. Jangan jadwalkan maintenance atau pembersihan ruangan di jam ini. Ef- Terus ada efisiensi energi. Sistem AC bekerja paling keras itu di jam 11.00 saat 10 orang. Sebaliknya pada pukul 13.00 AC bisa masuk ke mode eco karena beban manusia berkurang setengahnya. Terus kita memasuki ke analisa korelasi. Ya, jadi dari analisa korelasi ini kita menganalisa hubungan antara okupansi dan temperatur yang digunakan. Dari scatter plot, korelasi persen dan Spearman, apakah
Apakah semakin banyak orang suhu akan meningkat? Apakah semakin korelasinya kuat, sedang atau lemah? Nah, jadi berikut adalah codingannya. Ya. Jadi berdasarkan hasil analisis data berdasarkan pengelola data di atas yang berikut. Nah, ini kompetensinya. Jadi kita masuk di analisis visual scatter plot. Ya. Jadi itu ada positive correlation, negative correlation, no correlation. Ini bisa dibilang masuk di positive correlation. Nah, yang pertama garis merah atau regresi bergerak menanjak dari kiri ke bawah kanan atas. Ya, terus yang kedua itu sebaran data. Titik data berkumpul rapat di sekitar garis tersebut, tidak menyebar terlalu jauh atau acak. Ya, artinya secara visual terlihat jelas bahwa setiap kali sumbu X atau jumlah orang bertambah, sumbu Y atau suhu juga ikut naik. Terus analisis statistiknya atau nilai korelasi. Nilai korelasi persen yang dapat yang didapat adalah sekitar 0,90 berdasarkan data sampel yang kita berikan sebelumnya. Jadi nilai R itu mendekati plus 1, menunjukkan hubungan linear positif yang sangat sempurna. Nilai P itu P value kemungkinan besar sangat kecil sampai 0,05 yang menandakan hubungan ini signifikan secara statistik gitu. Bukan kebetulan ya. Terus kita akan menjawab, apakah semakin banyak orang suhu akan meningkat? Ya, kita menjawab pertanyaan tadi dan pertanyaannya, apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Saya ya. Soalnya data menunjukkan hubungan yang berbanding lurus panas tubuh manusia, metabolisme, dan kemungkinan perangkat elektronik tambahan atau laptop yang dibawa setiap orang berkontribusi langsung menaikkan beban panas di dalam setiap suhu ruangan. Dan pertanyaan kedua, apakah korelasinya kuat, sedang, atau lemah? Ya, sangat kuat. Strong positive correlation dengan nilai koefisien korelasi R di kisaran 0,9. Hubungan ini masuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat. Jadi kalau dari 0,0 sampai 0,3 itu lemah, 0,3 sampai 0,7 sedang, 0,7 sampai 1,0 itu kuat. Dan angkanya ada di 0,9 ya, dan sangat kuat. Insight eh insight tambahan atau pertanggungjawab analisis. Secara logis, korelasi ini sangat tinggi mengindi- mengindikasikan kelemahan pada sistem WVHC atau AC Smart Office tersebut. Eh, Sistem pendingin saat ini bersifat pasif atau statis. AC tidak merespon kenaikan beban panas secara real time. Seharusnya dalam sistem Smart Office yang ideal, grafik suhu harusnya cenderung datar, stabil. Meskipun jumlah orang naik, karena AC otomatis meningkatkan kekuatan suhu dibandingkan fan speed atau menurunkan suhu saat mendeteksi banyak orang. Dan terakhir kita masuk di bagian C, itu rekomendasi efisien energi. Nah, berdasarkan analisis di atas, ini pertanyaannya, kenapa AC sebaiknya diturunkan penggunanya? Apakah lampu menyala optimal? Adakah rekomendasi berbasis data dari opini minimal 3 rekomendasi? Yap. Jadi saya akan menjawab. Yang A, berdasarkan data series okupansi atau AC sebaik diturunkan kinerjanya pada jam berikut, pada pukul 12 sampai pukul 12.00 sampai pukul 13.30 atau jam istirahat. Data menunjukkan penurunan okupansi drastis dari 10 orang menjadi 5 orang, turun jadi 50%. Beban panas manusia berkurang signifikan sehingga AC tidak perlu bekerja sekeras di pukul 11.00. Nah, terus masuk di pukul 17.00. Nah, ke atas jam pulang lah. Okupansi turun menjadi 2 sampai 4 orang.
Perbandingan terpusat harus dimatikan, diganti dengan ventilasi biasa atau AC mode low power. Terus saya akan menjawab yang pertanyaan B, apakah lampu menyala optimal? Ya dan tidak. Data menunjukkan efisien, data yang tadi menunjukkan efisien. Bukti data grafik cahaya light bergerak lurus linear atau kehadiran manusia saat jam 11.00 sampai jam 12.00 siang bolong di siang bolong. Intensitas cahaya justru mencapai angka tertinggi sampai 600. Logikanya, pada siang hari, cahaya matahari alami seharusnya masuk jika sistem lampu optimal cerdas. Lampu buatan seharusnya meredup saat siang hari di menghemat listrik. Namun, data menunjukkan lampu menyala full hanya karena ada orang mengabaikan fakta bahwa di luar sedang terang. Jadi tiga rekomendasi berbasis data. Ini tiga berbasis data. Rekomendasi pertama, itu penerapan daylight harvesting atau panen cahaya alami. Dasar data itu pada pukul 11.00 sampai 12.00. Sensor cahaya membaca angka 580 sampai 600 atau sangat terang. Namun, ini terjadi saat matahari sedang tinggi. Terus masalahnya lampu interior kemungkinan menyala 100% bersamaan dengan masuknya cahaya matahari. Rekomendasinya itu program sistem lampu dengan logika threshold atau ambang batas. Jika sensor cahaya mendeteksi 500 lux standar atau kenyamanan mata dari cahaya alami, maka redupkan lampu LED otomatis sebesar 30 sampai 50%. Terus rekomendasi kedua, pendinginan adaptasi saat lunch dip. Nah, dari dasar datanya terjadi penurunan okupansi sebesar 50% pada jam 13.00 dari 10 orang jadi 5 orang. Namun suhu tercatat turun perlahan. Masalahnya energi terbuang untuk mendinginkan ruangan yang setengah kosong dengan kekuatan penuh. Terus rekomendasinya itu sinkronisasi sensor okupansi dengan termostat AC. Jika okupansi turun sampai 30% selama lebih dari 15 menit, mendeteksi jam istirahat. Naikkan set point suhu AC sebesar 1 derajat sampai 2 derajat. Misalkan dari 24 derajat ke 26 derajat untuk menghemat kompresor. Terus rekomendasi ketiga itu pre-cooling strategi atau strategi pra-pendinginan. Dari data dasarnya, suhu memuncak tinggi 26,8 derajat Celcius. Tepat saat orang paling ramai di 11.00. Pukul 11.00. Korelasi R-nya itu dari 0,9 menunjukkan AC kalah cepat melawan panas tubuh manusia. Masalah AC bekerja ekstra keras saat beban puncak. Masalahnya itu yang boros listrik dan tidak nyaman bagi pengguna. Rekomendasinya, lakukan pendinginan preventif. Ya, nyalakan AC dengan mode high fan pada pukul 09,30 saat okupansi mulai naik dari 6 ke 8 agar saat di pukul 11.00 ruangan sudah memiliki tabungan udara dingin sehingga mesin tidak perlu bekerja overload saat puncak keramaian. Oke, kalau itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.